Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siska Nur Asyifa dari Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas 5A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang budaya dengan perilaku sosial dalam konteks konseling lintas budaya. Sebelum memasuki pembahasan utama, kita perlu memahami dahulu nih, kenapa budaya itu penting. Budaya sebenarnya adalah pedoman hidup yang mengarahkan bagaimana kita bersikap, berbicara, dan berinteraksi dengan orang lain. Tanpa kita sadari, budaya sangat mempengaruhi kebiasaan kita dalam sehari-hari, melalui cara menyapa, cara menghormati orang lain, sampai cara kita bekerja sama dalam masyarakat. Karena itulah, budaya itu punya peran besar dalam membentuk perilaku sosial. Selanjutnya, apa itu budaya? Budaya bisa kita pahami sebagai sistem nilai, norma, dan kebiasaan yang dipelajari dan dijalankan dalam masyarakat. Budaya ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi diwariskan dari generasi ke generasi melalui kebiasaan sehari-hari. Ada juga pengertian perilaku sosial. Perilaku sosial ini adalah semua tindakan dan sikap seseorang ketika berhubungan dengan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial, artinya kita tidak bisa hidup sendiri. Perilaku sosial ini mencerminkan hubungan timbal balik antar individu. Jika perilaku sosial ini baik, hubungan dalam masyarakat akan berjalan dengan harmonis dan baik. Sebaliknya nih, jika perilaku sosial itu kurang baik, seperti egois atau tidak peduli sesama masyarakat, itu maka bisa menimbulkan masalah dalam kehidupan bersama. Ada juga dampak positif budaya dengan perilaku sosial. Yang pertama ada budaya ramah tamah. Nah, kita terbiasa menyapa, tersenyum, dan bersikap sopan kepada orang lain. Yang kedua, ada budaya menghormati orang tua dan guru, seperti berbicara sopan dan mencium tangan. Budaya ini mengajarkan kita untuk saling menghargai dan menjaga sikap dalam kehidupan sehari-hari. Selain dampak positif, budaya juga mempunyai dampak negatif. Sekarang kan banyak orang yang lebih fokus ke handphone daripada berinteraksi langsung, sehingga hubungan sosial menjadi berkurang. Ada juga dampak negatif, budaya konsumtif. Nah, karena belanja di online semakin mudah, orang jadi lebih sering membeli sesuatu tanpa dipikirkan, dan ini bisa mengaruhi pola hidup mereka. Selanjutnya ada tantangan tentang budaya terhadap perilaku sosial. Dalam kehidupan masyarakat yang beragam ini, budaya sering menimbulkan tantangan dalam berinteraksi. Yang pertama, ada perbedaan nilai dan norma. Setiap budaya pasti punya aturan sendiri tentang bagaimana cara bersikap. Yang kedua, ada perbedaan bahasa dan gaya komunikasi. Bukan hanya bahasa lisan, tetapi juga bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan cara berbicara. Tiga, ada stereotip dalam prasangka budaya. Nah, ini tuh bisa berupa anggapan negatif terhadap kelompok budaya tertentu. Sikap ini bisa membantu seseorang diperlakukan tidak adil, dijauhi, bahkan dikucilkan. Yang keempat, kultur shock. Ini tuh atau kaget budaya sering dialami oleh orang yang masuk ke lingkungan baru. Yang terakhir, ada konflik identitas budaya. Seseorang bisa merasa bingung antara mempertahankan budaya asal atau budaya lingkungan baru. Jika tidak dihadapi dengan baik, konflik ini bisa menimbulkan tekanan dan mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Oke, baik, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan tentang strategi efektif dalam menghadapi tantangan budaya terhadap perilaku sosial, khususnya dalam bimbingan konseling lintas budaya. Yang pertama, ada peningkatan kompetensi budaya konselor. Artinya, seorang konselor itu memahami dan menghormati latar belakang budaya klien. Konselor itu juga harus peka terhadap perbedaan nilai, kebiasaan, dan cara berpikir klien. Dengan kompetensi budaya yang baik, konselor itu bisa menghindari sikap bias atau stereotip yang dapat menghambat proses konseling. Yang kedua, ada pendekatan empati dan respek. Di sini, konselor itu perlu berusaha memahami pengalaman klien dari sudut pandang klien itu sendiri. Simpati, empati, dan menghargai budaya klien ini akan membuat klien merasa aman, nyaman, dan lebih terbuka dalam menyampaikan masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, ada fasilitas dialog antar budaya. Konselor itu berperan sebagai fasilitator untuk membuka ruang dialog antar individu atau kelompok dengan latar budaya yang berbeda. Dialog ini tuh penting untuk mengurangi prasangka, stereotip, dan kesalahpahaman, serta menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai. Yang terakhir, pemahaman media dan teknologi. Media dan teknologi ini dapat membantu konselor mengatasi kendala bahasa dan komunikasi. Misalnya dengan menggunakan media edukasi, terus layanan konseling daring, atau alat
alat bantu komunikasi lainnya. Dengan cara ini, layanan konseling itu bisa lebih mudah diakses oleh klien dari berbagai latar belakang budaya. Oke, di sini juga ada contoh kasus. Ini contoh kasusnya. Nah, pasti kalian juga sering lihat kan, sekarang tuh banyak Gen Z, anak-anak muda itu tuh saat kumpul bersama teman atau keluarga itu banyak orang lebih fokus ke handphone. Nah, hal ini tuh membuat interaksi langsung berkurang dan hubungan sosial itu menjadi renggang. Nah, ini tuh menunjukkan bagaimana perubahan budaya digital itu mempengaruhi perilaku sosial. Nah, saya juga akan menjelaskan jurnal yang saya baca. Nah, ini tuh berjudul tentang akulturasi nilai-nilai budaya lokal dan keagamaan, pengaruhnya terhadap perilaku-perilaku sosial. Nah, jurnal ini tuh membahas tentang akulturasi nilai budaya, yaitu proses pertemuan antara budaya lama dengan budaya baru yang kemudian mempengaruhi perilaku sosial masyarakat. Dalam jurnal ini tuh dijelaskan bahwa budaya sangat berperan dalam membentuk cara seseorang bersikap dan berinteraksi karena nilai dan norma budaya menjadi pedoman dalam kehidupan sosial. Nah, selain itu tuh perubahan zaman seperti globalisasi dan perkembangan teknologi juga menyebabkan perubahan budaya, sehingga perilaku sosial masyarakat ikut berubah, misal cara berkomunikasi dan berinteraksi. Oleh karena itu, jurnal ini menekankan pentingnya memahami perbedaan dan perubahan budaya agar hubungan sosial tetap berjalan secara harmonis dan saling menghargai. Sebagai kesimpulan dari budaya dengan perilaku sosial itu tuh punya peran penting dalam membentuk perilaku sosial kita. Budaya mengatur bagaimana kita bersikap, berbicara, dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam kehidupan sosial, budaya bisa membawa dampak positif, tapi juga ada tantangan apalagi di zaman sekarang. Karena itu, penting bagi kita untuk saling menghargai perbedaan agar hubungan sosial tetap berjalan dengan baik. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai budaya dengan perilaku sosial. Semoga materi ini bisa menambah wawasan pemahaman untuk kita semua tentang pentingnya budaya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.